Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desti. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Naili. Ya, bagaimana keadaannya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, baik saja. Bagaimana dengan Bu Naili sendiri? Alhamdulillah juga sehat. Ya, masih banyak kesibukan ya, seperti itu ya. Oke. Ini begini, Bu Desti. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin pada pagi hari ini telah mengganggu waktunya, ya. Enggak kok, enggak apa-apa. Iya. Jadi gini, seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, bahwa pada kesempatan kali ini saya itu akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik, ya. Ya, dimana kegiatan supervisi akademik itu sebenarnya memiliki tujuan yang bagus nih, Bu, ya. Jadi nanti agar Bu Desti, nah itu nanti bisa meningkatkan performa mengajarnya, ya. Jadi tidak perlu merasa tegang, harus benar atau bagaimana, tapi memang kegiatan supervisi kita kali ini sebagai salah satu cara atau kegiatan yang memang bertujuan baik, ya. Jadi tidak perlu tegang nantinya, ya. Karena memang nanti insya Allah setelah kegiatan ini nanti kita akan sama-sama menyadari, oh kekurangan saya di sini, kelebihan mengajar saya di sini, seperti itu. Betul, Bu. Ya, untuk koreksi diri seperti itu ya. Iya, jadi nanti kita bisa berefleksi gitu ya. Sering-sering ya. Oke. Nanti dimana nanti untuk kegiatan supervisi akademik ini nanti ada 3 tahapan, Bu, ya. Jadi yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, yang selanjutnya adalah kegiatan pasca observasi. Dan kegiatan pada kesempatan kali ini adalah kegiatan atau percakapan pra-observasi, ya. Nah, kemudian yang perlu saya tanyakan ini sebelum nanti kegiatan observasi di waktu mendatang, kira-kira bagaimana persiapannya, ya, persiapan dari Bu Desti nanti, karena Bu Desti ini sebagai yang akan saya observasi dan nanti saya sebagai supervisornya, ya. Iya, Bu. Yang akan mengamati Bu Desti. Nah, kemudian mungkin ada harapan dari Bu Desti, apa yang Ibu harapkan dari percakapan pada kegiatan kita kali ini, pra-observasi ini, apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan dari percakapan ini, saya berharap supaya saya itu lebih bisa siap dan paham. Jadi saya lebih siap dan paham sehingga nantinya ketika melaksanakan observasi akan lebih siap seperti itu, Bu. Ya, jadi memang kegiatan pra-observasi ini cukup bermanfaat, ya. Minimal paham, kemudian nanti lebih siap seperti itu, ya. Nah, mungkin rencananya kapan kegiatan observasi ini nanti? Kira-kira ya lusa, Bu. Oh, lusa, berarti hari Kamis. Ya. Oh ya, baiklah, nanti hari Kamis kita akan mengadakan kegiatan observasi seperti itu, ya. Oke. Kemudian Bu Desti ini mengajar kelas? Ya, saya mengajar di kelas 2, Bu. Oh, kelas 2. Oke. Untuk nanti untuk kegiatan observasi mengajar pelajaran apa, Bu? Saya nanti akan mengajar matematika. Kemudian dalam pembelajaran itu saya mengambil pelajaran matematika dengan materi bangun datar, Bu. Oh iya, materi bangun datar, ya. Iya. Oke. Kemudian apa tujuan pembelajaran dari Bu Desti nanti untuk kegiatan observasi? Oh iya, tujuan pembelajarannya ini nanti untuk dengan pengamatan sederhana, peserta didik nanti dapat menentukan ciri-ciri lingkungan yang sehat dengan tepat. Kemudian selain itu, dengan memahami ciri setiap bangun datar, peserta didik dapat membandingkan bangun datar segitiga dan juga segi 4 berdasarkan ciri-ciri yang ada pada bangun tersebut dengan benar, seperti itu, Bu. Oh iya. Jadi nanti intinya tujuan pembelajarannya nanti siswa paham, ya, apa itu bangun datar. Nah, tentunya di
dalam sebuah pembelajaran itu kan ketika kita akan mengajar, kita kan membutuhkan persiapan-persiapan agar nanti ketika eksekusi pembelajarannya nanti bisa matang dan sesuai apa yang kita harapkan. Dan kemudian Bu Desti, apa yang dilakukan untuk persiapan-persiapan tersebut? Ya, saya sudah mempersiapkan beberapa hal, Bu. Di antaranya ya ada ini RPP, kemudian ada LKPD, dan juga ada evaluasi di dalam sini, Bu. Kemudian saya juga membuat media pembelajaran untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang akan saya sampaikan. Selain itu, saya juga menggunakan benda-benda konkret yang ada di kelas, supaya karena kan siswa kelas rendah itu kan berpikirnya masih konkret seperti itu ya, Bu ya, membutuhkan benda-benda yang nyata untuk alat peraganya seperti itu. Jadi saya akan memanfaatkan media ataupun benda-benda yang ada di dalam kelas seperti itu. Jadi memang untuk kelas 2 ini anak-anak belum bisa berpikir abstrak, jadi harus yang setiap hari dilihat seperti itu. Nah, mungkin satu pertanyaan dari saya, mengapa Bu Desti ini kok lebih memilih pelajaran matematika untuk kegiatan tersebut? Iya, karena anak-anak itu menganggap bahwa matematika itu seperti momok, matematika itu takut sama pelajaran matematika ya. Jadi di sini saya mencoba untuk mengambil matematika, kemudian menanamkan pada anak bahwa matematika itu tidak seseram yang mereka bayangkan. Matematika itu menyenangkan, jadi kita bisa belajar sambil bermain seperti itu. Iya, bagus sekali ya. Jadi memang sudah ada persiapan-persiapan. Iya. Nah, melihat dari jawaban Bu Desti tadi, nampaknya memang jawaban tersebut erat kaitannya dengan kesiapan anak. Jadi ketika anak mau belajar matematika, tampaknya belum siap nih, banyak yang waduh nanti pelajaran matematika sulit, seram. Jadi ada kaitannya dengan kesiapan belajar siswa ya, karena memang ada yang cepat menghitung, ada yang kesulitan. Nah, saya ingat tiap anak kan berbeda-beda. Iya, betul. Nah, kemudian apa strategi yang akan Bu Desti lakukan ketika nanti untuk melaksanakan kegiatan tersebut supaya kesiapan belajar anak ini bisa teratasi? Bagaimana? Jadi gini, Bu, nanti awalnya saya itu akan melihat kesiapan anak-anak terlebih dahulu. Apakah mereka sudah siap ataukah belum? Kemudian selanjutnya saya melakukan menggunakan benda-benda konkret untuk memancing, mengeksplor kemampuan mereka, sejauh mana mereka itu paham, tahu seperti itu. Nah, itu kan tergantung dari merekanya juga ya, Bu ya. Kemampuan mereka kan berbeda-beda. Nah, dengan begitu saya akan memberi soal pada mereka untuk mengetahui tingkat kemampuan mereka. Ya, ini bagus sekali nih. Jadi soal yang diberikan ini nanti sesuai dengan kemampuan anak yang berbeda. Bagus sekali Bu ya. Dan memang saya lihat Bu Desti ini memang dengan memberikan soal yang sesuai dengan kemampuan anak ini, sebenarnya Bu Desti ini telah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sering disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sudah mulai memenuhi kebutuhan siswa seperti ini. Seperti itu, Bu. Nah, nanti ketika pembelajaran tentunya Bu Desti juga akan memberikan bantuan kepada siswa seperti itu. Nah, kira-kira apa bantuan tersebut? Iya, nanti saya akan membuat anak-anak itu menjadi beberapa kelompok dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, seperti itu nanti kan bisa saling berkolaborasi, bekerja sama. Nah, nanti saya akan berkeliling ke kelompok-kelompok itu dan memberi arahan jika mereka itu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal yang saya berikan. Walaupun mereka sudah berdiskusi, mungkin kadang kan ada anak yang masih merasa kebingungan seperti itu. Nanti saya akan memberi arahan-arahan kepada mereka seperti itu. Ya,
jadi meskipun anak dibiarkan diskusi, tapi Bu Desti ini tetap mendampingi seperti itu. Membimbing dan mendampingi. Nah, setelah kita agak lama bercakap-cakap tadi juga saya menangkap pada dasarnya Bu Desti ini sebenarnya sudah melakukan perencanaan yang cukup matang nih, mulai dari merancang tujuan pembelajaran, kemudian membuat soal, terus bagaimana nanti pembelajaran ketika di kelas. Nah, ini sudah sangat matang. Tapi mungkinkah ada persiapan-persiapan yang mungkin sekiranya masih menurut Bu Desti ini persiapan ini pada bagian ini kok kayaknya masih kurang ya? Mungkin ada Bu seperti itu? Iya, ada? Ada Bu. Jadi saya itu kalau di sini kan emang sinyal ya Bu ya, pengaruh sinyal. Kalau saya akan mencari referensi yang ada di YouTube seperti itu kan kita harus tergantung pada sinyal yang kuat ya. Nah kan juga tidak tahu situasinya besok itu seperti apa. Jadi saya harus mempersiapkan, mungkin saya undur dulu seperti itu biar besok itu tidak ada kendala, mungkin ya memperkecil kemungkinan yang jelek seperti itu. Ya, betul. Iya. Karena memang sinyal itu sulit diprediksi seperti itu. Iya Bu, nanti saya download dulu biar besok bisa ditayangkan pada anak seperti itu. Oh iya, bagus sekali. Nah kemudian kira-kira kapan Bu Desti ini akan mulai melengkapi sesuatu yang sekiranya Bu Desti anggap kurang, itu mungkin akan direncanakan kapan Bu? Ya insya Allah segera Bu, soalnya kan ini nanti saya persiapkan biar matang, besok kita praktek seperti itu. Jadi sesegera mungkin seperti itu. Oke. Nah ketika kita itu melakukan pembelajaran, itu kan kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, jadi kita itu mau tidak mau tetap harus membutuhkan bantuan orang lain. Iya. Nah, mungkin apakah nanti ketika Bu Desti ini melakukan kegiatan pembelajaran, apakah juga membutuhkan bantuan-bantuan dari orang lain atau mungkin bagaimana? Iya Bu, tentu saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan sejawat dan mungkin nantinya saya juga akan meminta bantuan sama Ibu. Oh iya. Insya Allah siap membantu ya, kita saling berkolaborasi seperti itu ya. Oke, jadi seperti yang saya utarakan di awal tadi bahwa tujuan supervisi akademik ini kan pada dasarnya untuk meningkatkan kompetensi kita nih, untuk meningkatkan kompetensi mengajar kita, performa mengajar kita agar semakin ke depan itu semakin matang, semakin terasah seperti itu. Nah, kira-kira untuk Bu Desti sendiri nih, pengembangan pada area kompetensi apa yang sebenarnya ingin Ibu kembangkan? Bagian apa? Saya ingin mengembangkan potensi saya dalam hal menyampaikan materi pada siswa seperti itu Bu. Nantinya saya akan menyampaikan materi pada anak dan anak itu akan lebih mudah dalam memahami materi yang saya sampaikan. Nah, kompetensi sosial dan emosional saya juga, dan karena siswa apa ya Bu ya, tadi kan saya sampaikan siswa itu merasa takut sama matematika, merasa sulit. Pelajaran matematika itu pelajaran yang sulit. Nah, saya ingin menghilangkan rasa itu biar mereka itu senang. Kalau kita belajar dengan perasaan yang senang, maka mereka kan akan lebih mudah dalam memahami materi yang kita sampaikan seperti itu. Jadi memang karena matematika itu sesuatu sesuatu pelajaran yang dianggap momok bagi sebagian besar siswa. Jadi Bu Desti ini ingin mengembangkan kompetensi di bagian bagaimana cara mengajar siswa, khususnya matematika ini, dari sebuah matematika yang dianggap menakutkan menjadi menyenangkan. Ya, jadi untuk itu arah profesional ya, jadi dan pedagogik seperti itu sekali. Nah, kira-kira strategi apa nih oleh Bu Desti yang akan dilakukan untuk biar pengembangan diri yang Bu Desti anggap ingin dikembangkan tadi biar bisa meningkat? Strateginya jadi gini Bu, nanti itu saya akan memulai dari tahap persiapan saya dulu.
Kemudian nanti sehingga saya mempersiapkan perangkat pembelajaran yang saya butuhkan itu bisa dengan matang. Nah, strategi untuk meningkatkan sosial emosional gitu. Terus sekali karena sosial emosional itu sebagai guru memang terkadang menghadapi anak yang sangat luar biasa, ada yang terlalu aktif, jadi kadang kita emosi kita juga labil. Betul sekali. Jadi memang harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Bu. Dan melihat dari apa yang tadi Bu Desti sampaikan, Bu Desti juga tampak sudah sudah memilah-milah sesuai kebutuhan siswa sehingga nanti diharapkan setelah kegiatan supervisi akademik ini performa mengajar dari Bu Desti juga bisa meningkat, dan yang lebih penting lagi nanti Bu Desti itu dalam mengajarnya itu semakin hari semakin bisa memenuhi kebutuhan siswa seperti itu nih, karena itu memang yang paling penting kan siswa. Kita utamakan siswa sekali. Jadi mungkin untuk kegiatan pra observasi kita kali ini cukup Jadi nanti mungkin kita akan bertemu 2 kali lagi sekali untuk kegiatan observasi yang akan Bu Desti laksanakan pada hari Kamis Kamis. Kemudian selain itu juga nanti pertemuan sekali lagi untuk kegiatan pasca observasi. Jadi nanti setelah kegiatan observasi selesai, mungkin kita butuh refleksi seperti itu untuk menutup percakapan kita, mungkin ada sesuatu yang ingin Bu Desti sampaikan terlebih dahulu. Mungkin saat ini cukup dulu Bu. Nanti saya akan mempersiapkan yang kiranya belum lengkap untuk praktek mengajar besok seperti itu. Kalau demikian baik, saya ucapkan terima kasih banyak Bu Desti. Semoga nanti acara kegiatan observasinya nanti lancar. Dan semoga nanti tadi persiapan yang sekiranya Bu Desti masih merasa ini kok kurang semoga bisa teratasi betul. Nanti saya kira cukup Bu, ini saya juga masih ada acara masih ada kegiatan, jadi saya kira ini cukup. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Naili. Saya izin dulu ya Bu ya. Monggo Bu. Di sini tadi? Bersihkan, pinter. Biar hilang kita bersihkan pakai kemudian. Terus tadi katanya ada yang cuci tangan, terus airnya netes ke lantai biar tidak jatuhin orang. Tadi Bina pakai pel. Jadi pel itu gunanya untuk mengeringkan air ya. Oh iya. Pintar sekali. Nah, pada hari ini kita akan belajar di tema 4 tentang hidup bersih dan sehat. Subtema yang kedua yaitu tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran yang pertama. Kemudian nanti kalian diharapkan bisa menyebutkan ciri lingkungan yang sehat dan juga
iya, coba kita cek lagi. Saya menyerupai bangun batas segi juga. Juga buku tema yang menyerupai bangun batas persegi dan juga almari yang menyerupai bangun batas persegi panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Coba dari hasil yang disampaikan tadi, di sini tadi disampaikan ada papan tulis. Itu disebutkan bahwa papan tulis itu berbentuk persegi panjang. Benar apa salah? Oh iya. Karena apa? Mempunyai berapa sisi? Oh iya. Titik sudutnya ada berapa? 4. Kemudian sudutnya 4. Oke. Kemudian yang kedua ada penggaris. Nah, yang digambar tadi penggarisnya ternyata seperti ini. Ini bentuknya apa teman-teman? Segitiga. Sisinya ada 3. Titik sudutnya ada 3. Sudutnya ada. Oh iya, berarti benar ya. Selanjutnya ada buku tema. Buku tema itu berbentuk persegi. Kemudian ada juga almari. Oh, yang digambar ternyata almari itu teman-teman. Almarinya berbentuk persegi panjang. Benar enggak ya? Oh, benar ya. Terima kasih buat kelompok apel. Tapi sebelumnya ditempel di depan dulu, oke? Ya, terima kasih buat kelompok apel. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Kemudian yang mau ke depan yang kedua, kelompok mana ya? Oh, ternyata kelompok B. Ayo silakan ke depan. Oke, yang lainnya kalau memperhatikan, Ge. Oke. Yuk, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini adalah kegiatan supervisi akademik pada materi pasca observasi yang dihadiri oleh saya, Naili Nur Utami, CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri selaku supervisor. Kemudian Ibu Desti Aromawardini Ningtyas selaku guru yang akan diobservasi, dan Bapak Syamsu Ahmad Nur selaku pengajar praktek calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat siang. Pripun kabare? Alhamdulillah baik. Jadi begini Bu, ini kan sudah pertemuan kedua ya, ketiga ya. ya. Karena yang pertama itu kan pertemuan praobservasi, dulu kita bercakap-cakap, kemudian observasi, dan ini untuk pertemuan yang ketiga ini pasca observasi. Nah ini setelah kegiatan kemarin, kira-kira apa yang Bu Desti harapkan pada percakapan kita kali ini, Bu? Iya,
Di sini saya berharap saya dapat sharing-sharing, berbagi cerita, kemudian berbagi ilmu juga, khususnya terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, apa saja yang sudah baik, yang sudah lakukan, dan apa yang belum pas, kiranya seperti itu yang saya lakukan. Jadi nanti bisa saya perbaiki, dan nanti mungkin saya ingin tanya pada Ibu bagaimana untuk mengerjakannya, seperti itu. Oh iya, jadi memang dengan percakapan kita kali ini, Bu Desti itu berharap bahwa apa yang sudah baik dilakukan dan juga apa yang perlu diperbaiki, ngoten ya. Iya. Nah, ini sebelum kita sharing lebih lanjut nih, Bu ya. Saya pengen tahu bagaimana perasaan Bu Desti setelah melakukan pembelajaran yang telah Bu Desti lakukan kemarin. Ya, setelah melakukan pembelajaran kemarin saya merasa senang dan juga lega, Bu, karena sudah melakukan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya, dan di sini anak-anak juga merasa lebih nyaman, kemudian juga antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan, seperti itu. Oh, jadi merasa lega ya, Iya, lega, betul senang, sekali. plong, Iya. karena anak-anak antusias sekali ketika Iya. mengikuti pelajaran tersebut. Iya. Gitu. Ini berkaitan dengan kegiatan praobservasi dulu nih, nggih. Pada waktu itu Bu Desti kan menyampaikan bahwa ada beberapa perbaikan-perbaikan dan beberapa yang memang dirasa belum siap ketika melakukan pembelajaran. Iya. Nah, kemudian setelah itu Bu Desti kan tentu saja melakukan beberapa perbaikan seperti ini. Nah, apakah perbaikan tersebut sudah Ibu lakukan dan sudah tercapai? Iya, jadi waktu praobservasi itu ada beberapa hal yang melenceng belum tepat seperti itu. Namun setelah saya lakukan beberapa perbaikan kemarin, sekarang sudah bisa saya Ya, alhamdulillah ya, berarti memang kita berkaitan dengan tahapan yang dulu ketika praobservasi. Bu Desti kan mengatakan bahwa sebelum pelaksanaan pembelajaran Bu Desti membutuhkan beberapa perbaikan-perbaikan untuk pembelajaran tersebut. Nah, kemudian apakah Bu Desti telah melakukan perbaikan-perbaikan tersebut? Apakah sudah tercapai? Iya, Bu, sudah tercapai. Buktinya dengan evaluasi yang saya berikan ke siswa itu, siswa mampu mengerjakan dengan hasil yang baik. Seperti itu, Bu. Jadi siswa sudah evaluasinya bagus nih. Kemudian kira-kira dari hasil praktek pembelajaran yang dilakukan Bu Desti kemarin, kira-kira apa yang sudah hal-hal yang sudah baik yang Bu Desti lakukan? Ya, yang sudah baik ya itu diantaranya penggunaan media pembelajaran yang tepat sehingga membuat anak-anak itu mudah untuk memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian juga dalam itu Bu, pengelolaan kelasnya seperti itu. Oh iya, jadi untuk pengelolaan kelas dan juga penggunaan media ya. Nah, kemudian untuk hal-hal yang merasa kurang dan mungkin perlu ditingkatkan menurut Bu Desti apa? Yang perlu saya tingkatkan adalah pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa, sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan maksimal seperti itu. Oh iya. Kemudian sesuai dengan apa yang kita lakukan dulu ketika praobservasi terkait dengan kompetensi yang ingin Bu Desti kembangkan ya. Nah, kira-kira untuk rancangan kedepannya seperti apa? Ya begini, untuk itu saya akan menambah pengalaman saya untuk mengikuti seperti seminar, kemudian ada pelatihan-pelatihan seperti itu nggih. Mungkin saya bisa mengikuti di itu Bu, platform dengan cara belajar mandiri seperti PMM itu nggih. ya. Nanti jika saya menemui kendala, saya bisa bertanya pada rekan sejawat ataupun saya bisa searching di Google seperti itu. Iya, karena memang Bu Desti kemarin kompetensi yang ingin dikembangkan itu adalah kompetensi profesional terkait bagaimana cara menyampaikan materi ke siswa dan juga kompetensi terkait sosial emosional untuk menghadapi anak-anak yang beragam di kelas seperti itu. Betul. Oke. Itu kan usaha-usaha yang ingin dilakukan oleh Bu Desti. Mudah-mudahan usaha-usaha tersebut mampu menambah wawasan ya, dan juga meningkatkan kompetensi yang memang ingin
ditingkatkan oleh Bu Desti. Nah, kemudian kira-kira kapan rencana tersebut akan Bu Desti eksekusi? Iya, secepatnya Bu. Secepatnya. Iya. Ya, oke. Mungkin ada target khusus berapa lama? Ya, kurang lebih antara 5 sampai 6 bulan seperti itu. Oh iya, jadi memang waktu yang panjang bisa menambah pengalaman juga Iya, nih Bu. betul. Oke. Menurut Bu Desti kira-kira nantinya yang terlibat dalam pengembangan kompetensi itu siapa Bu? Ya, saya nanti akan melibatkan atasan saya, kepala sekolah. Kepala sekolah, Kemudian ya, pasti. ada guru-guru rekan sejawat. Kemudian ada juga pihak-pihak yang terlibat. Mungkin juga Bu Naili akan saya mintai bantuan nanti ya. Oh iya, insya Allah Iya. siap berkolaborasi. Iya. Oke, jadi kita memang harus saling membantu ya, karena tidak ada manusia yang sempurna seperti itu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan percakapan pasca observasi ini, mungkin ada hal-hal yang perlu Ibu sampaikan atau mungkin bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan supervisi. Oh iya, itu kalau menurut saya nggih apresiasi yang sangat luar biasa buat Bu Naili Ya, karena terima kasih. sudah melakukan rangkaian kegiatan supervisi akademik ini dengan luar biasa sekali, dari mulai tahap observasi, kemudian observasi, dan juga sekarang ini pasca observasi. Dengan begitu saya mengetahui bagaimana kelebihan dan juga kekurangan saya, sehingga nanti dari kekurangan-kekurangan yang ada saya bisa membenahi seperti itu. Kemudian juga di sini saya juga mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa, karena di sini kita harus belajar dan juga kita sebagai guru harus menuntun anak sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kita harus menyajikan pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa juga. Dari sini kita bisa koreksi diri seperti itu. Pokoknya luar biasa buat Bu Naili. Saya terima kasih ya Bu ya, sudah dibantu untuk mengembangkan yang masih kurang-kurang seperti itu. Terima kasih kerjasamanya ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk diobservasi, dan juga saya ucapkan selamat karena kegiatan supervisi akademik ini karena sudah melewati pasca observasi, berarti ini sudah selesai. Sehingga yang penting dalam kesimpulan supervisi yang kita lakukan ini bukan semata-mata saya menilai, ini bukan proses penilaian, bukan, tapi tentang bagaimana cara agar mampu kegiatan ini itu dapat meningkatkan kemampuan kompetensi dari Bu Desti. Jadi jangan dianggap sebagai saya lebih pintar, Bu Desti di bawahnya dinilai, bukan, tapi ini semata-mata untuk kita saling sharing, menentukan mana yang baik, kemudian kita tingkatkan, yang mana yang kurang nanti kita perbaiki seperti itu. Saya ucapkan terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya kira cukup. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi di acara yang lain. Terima kasih. Saya kira cukup Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kegiatan pasca observasi supervisi akademik yang telah kami laksanakan. Mungkin dari Bapak Syamsu selaku pengajar praktek untuk memberikan sedikit masukan kepada kami. Monggo Pak Syamsu. Terima kasih kepada Bu Naili dan Bu Desti yang sudah mempraktekkan coaching dan supervisi akademik. Nah, dari kegiatan ini kita sudah melakukan bagian dari program guru penggerak. Dari kegiatan ini panjenengan dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau kemarin praktek pembelajaran di kelas, kemudian sekarang praktek
melakukan supervisi, di situ kita semua belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi seorang supervisor, bagaimana menjadi calon kepala sekolah. Karena sertifikat guru penggerak ini nanti bisa menjadi poin ketika akan diangkat menjadi kepala sekolah maupun menjadi pengawas sekolah. Dan dari angkatan-angkatan sebelumnya ternyata sudah ada yang mendapatkan panggilan menjadi kepala sekolah, dan juga sudah ada yang mendapat panggilan untuk tes pengawas sekolah. Jadi semoga bekal selama pembelajaran guru penggerak dari teori kemudian praktek mengajar dan praktek supervisi ini bisa menjadi bekal nanti menjadi pemimpin-pemimpin di sekolah-sekolah yang akan menerapkan kurikulum kita. Saya kira itu, terima kasih motivasi dari saya. Terima kasih atas motivasi dan juga sarannya dari Pak Syamsu. Semoga kami bisa mempraktekannya nanti dengan baik. Demikian kegiatan pasca observasi supervisi akademik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.